ثم إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن البصري إلى حضرة جل البغدادي إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى حضرة الشيخ مسلمان المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عزاد إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي بعلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صدق إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبي عمر الطاس لحضرة أبي عبد الله من حضرة الشيخ أحمد رشاد البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار البني لحضرة الشيخ سلم عبد الله البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البني ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا من الله يعلي درجاتي بالجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا وعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Semua daripada kitab Ni'matul Kubra. Walamma kana syahrul thaminu, manakala adalah Siti Aminah mengandung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada bulan ke-8 beliau bermimpi. Dakhala alayya, kata beliau dalam mimpi itu aku termimpi seorang laki-laki, bahwa yaqulu, dan dia berkata, assalamu alayka ya khiratullah. Jadi mengucapkan kepada Rasulullah yang berada dalam kandungan Sayyidah Aminah, assalamu alayka ya khiratullah, keselamatan atas engkau wahai orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Faqultu lahu, maka kata Sayyidah Aminah, aku tanya, man anta, siapa garang engkau ini? Qala ana Musa ibnu Imran, aku adalah Nabi Musa bin Imran. Ini tiap Nabi menziarahi, mengunjungi pada waktu mimpi. Qultu lahu ma turidu, kata Sayyidah Aminah, apa yang sampeyan inginkan? Qala abshiri, kata Nabi Musa, gembiralah olehmu ya Aminatu, wahai Sayyidah Aminah. Faqad hamalti, maka sungguh engkau telah mengandung, biman yanzilu, dengan seseorang yang nantinya turun atasnya Al-Quran, oleh Al-Quran. Itu mukjizat Nabi. Walamma kana syahrut tasi'u, manakala adalah bulan yang ke-9, yaitu adalah bulan terakhir termasuk bulan Rabiul Awal, dan kepada Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah pada bulan Rajab permulaan. Dakhala alayya rajulun, ketika aku mengguling, tiba-tiba aku tak mimpi lagi, kata beliau, kata Sayyidah Aminah, seorang laki-laki dalam mimpi itu. Wa huwa yaqulu, dia berkata, assalamu alayka ya khatama Rasulillah, keselamatan atas engkau wahai penutup para rasul-rasul Allah Ta'ala. Dan al-qurubu minka ya Rasulullah, telah dekat engkau ini wahai Rasulullah akan menjumpai alam dunia. Qultu lahu, kata Sayyidah Aminah, aku tanya, man anta, siapa garang engkau ini? Qala ana Isa ibnu Maryam, aku adalah Nabi Isa bin Maryam. Qultu lahu ma turidu, kata Sayyidah Aminah, apa yang kau inginkan? Qala abshiri ya Aminah, gembiralah olehmu wahai Sayyidah Aminah, faqad hamalti, maka sungguh sampeyan telah mengandung, bin nabiyil mukarrami, dengan nabi yang dimuliakan nantinya, war rasulil muazzam, dan rasul yang memiliki pangkat yang besar, sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa lama lalu Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah. Kita ada suatu mimpi-mimpi lalu, dan mimpi seorang wali, ada sebuah jiwa. Serta mimpi artis itu rancang.
mimpi artis itu maksudnya tadi yang ditonton artis terus itu mimpi artis juga. Wakila inna Aminata lamma wada'at, dan dikatakan oleh perawi sesungguhnya Sayyidah Aminah manakala wada'at Muhammadan, melahirkan Nabi Muhammad SAW, lam yabqa habarun min ahbaril Yahudi, tidaklah tertinggal kabarnya oleh pendeta-pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi, illa wa alima bi maulidihi, melainkan mengetahui pendeta itu dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika annahu, yang demikian itu, annahu kana indahum, sesungguhnya bagi pendeta itu mereka jubbatu sufin, mereka memakai jubah wol, masbughatin bidami Yahya ibni Zakaria. Dahulunya jubah wol yang mereka pakai itu adalah yang dicelumuri dengan darahnya Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Nabi yang dibunuh adalah Nabi Yahya bin Zakaria, yang riwayatnya pada waktu itu kan kaumnya tidak percaya dengan kenabian Nabi Yahya, dan Nabi Yahya bersembunyi di dalam pohon yang namanya pohon cemara. Masuk di situ, dikejar oleh si kaumnya, keliling-keliling kaumnya mengejar, ada dapat. Lalu si pohon berpandir, karena pohon cemara itu dimasuki oleh iblis. Ujar si iblis, yang orang kalian cari ada di awakku ini, si Yahya Allah. Ada orangnya di sini, nah ambil gergaji, tatak aja. Tatak dua oleh kaumnya tadi, belah dua pohon cemara tadi, misalnya keluaran darah curut dan pohon. Wa kanu yajiduna indahum maktuban, adalah para pendeta itu mereka menemukan kitab-kitab terdahulu, fil kutubi, yang ada tulisannya, annahu, sesungguhnya bahwa tertulis di situ ada nabi kita yang bernama Ahmad. Kitab-kitab dahulu ada tulisannya Ahmad. Wa an yakuna dzalikal maulud, setelah mereka mengetahui daripada kelahiran Nabi Muhammad itu, idza qatarat tilkal jubbatu, lalu mereka mengetahui dengan apa? Apabila telah titik di baju jubah yang dipakai oleh pendeta itu satu titik darah, fa innahu yakunu, maka sesungguhnya adalah terjadi, qad wulida, sungguh telah dilahirkan, li Abdillah ibn Abdul Muttalib, bagi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, al-maulud, seorang anak. Wa an yakuna dzalikal maulud sababan li ta'tili adyanihim, dan bahwa adalah kelahiran itu menjadi sebab untuk menghilangkan agama mereka yang terdahulu. Falamma qataratil jubbatu, manakala telah terjadi titik daripada jubah itu daman, satu titik darah, alimu, mereka pendeta tahu ini pasti ada yang lahir. Kenapa? Jubah yang dipakai mereka ada titik darah sebutik. Bimaulidihi, dengan kelahiran Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajma'u amrahum, maka mereka berkumpul bersepakat membuat rencana, ala qaidihi, atas membuat tipu daya, kayak caranya supaya bayi yang lahir itu tidak lahir ke alam dunia. Wa arsalu ilal buldani, dan mereka itu mengutus kiriman ke berbagai pelosok negeri mencari-cari yang lahir tadi. Liyu'lima ba'duhum, supaya memberitahukan oleh sebagian mereka ba'dun, akan sebahagiannya. Walam ya'lamu, tetapi mereka tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'ala qaidahum, membuat tipu daya mereka, fi fadlilin, sia-sia, tidak bisa merubah daripada qudratullah. Hendak menghilangkan, hendak menyingkirkan Nabi akhir zaman, ternyata ada kandang hawa. Qala rawi, berkata rawi, falamma habbat nasamatul qabuli, manakala sudah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbat nasamatul qabuli, telah berhembuslah angin apa? Angin kebaikan yang diterima, dan orang-orang awwalu man nasyaqahu, orang-orang yang pertama kali
menerima kabar akan lahirnya Rasulullah itu Salmanu oleh sahabat yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Farisi dari negeri Persia yang sekarang Iran, jauh-jauh mencium atau tahu kelahiran Nabi. Fahajar al-awtana wa jamin Farisa, dan adalah dia datang dari negeri Persia di ru'yati Sayyidil Aqwan untuk melihat rupanya Rasulullah. Yang terkenal beliau ini dengan perang Khandaq di Madinah. Di sini Salman ini, beliau ini strategi perangnya, perang Khandaq, beliau ini yang ahlinya. Bagaimana caranya orang kafir itu pada mau masuk ke Madinah, yaitu sini mulai strateginya perang di sekitar Madinah, diulas sini lubang yang paling dalam 2 meter ke bawah. Bila tak masuk situ karena mau termasuk karena kawala kita naik manusia. Ditampung di situ di sekeliling Madinah lubang parit yang sangat dalam, jadi tutupi dengan pasir. Jadi waktu itu orang kafir kekalahan di situ, hendak masuk Madinah terjajak lubang dan berusuk ke dalam tertimbun tanah. Itu strateginya daripada sahabat Salman Al-Farisi yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Fa'adraka minallahi ta'ala wa ta'amanna wa khaba sa'yuhu wa la ta'ana li qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata sabda Nabi kita bersabda, Salman minna. Adalah kata Nabi, Salman itu termasuk keluarga kami. Jadi Nabi mengangkat keluarga lawan Salman Al-Farisi pada sidin dari negeri Iran sana. Walamma habban nasimu bi'radil rumi nasyallahul mazkum wa rahimal marhum. Adapun manakala adalah telah tercium daripada lahirnya Rasulullah di negeri Romawi, sangat jauh, maka yang pertama kali tahu atau menerima kelahiran Rasulullah Suhaibun, yang bernama Suhaib. Faja'a munqadaziman bil Islam, sehingga Suhaib ini masuk Islam dan menjadi pemimpin perang pada pasukan Islam. Namanya Suhaib, orang Romawi. Romawi dulunya adalah dekat dengan Turki, Istanbul. Istanbul itu ada di situ bekas peninggalan kerajaan Romawi. Wabaza biru'yati khairil anam, dan beruntunglah si Suhaib ini melihat wajahnya Rasulullah. Wa nala bi suhbatihi, dan beruntunglah beliau itu dengan bersahabat dengan Nabi kullal qasdi wal marami, akan setiap tujuan dan keinginan beliau tercapai. Walamma habban nasimu bi ardil Yaman, manakala telah tercium daripada kelahiran Rasulullah di negeri Yaman, fa'awwalu man nasyaqahu, maka pertama kali orang yang menerima kelahiran Nabi itu Uwais Al-Qarni, yang bernama Uwais Al-Qarni. Hidup dengan sejaman lawan Nabi, tapi tidak mendapat lawan Nabi. Bi sirri wal alan, mendengar nama Rasulullah lahir, kemudian mendengar Nabi Muhammad jaraknya jauh, tahu daripada Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Wa amana, beliau beriman percaya bihi, dengan Rasulullah itu. Wa athna alaihi nabiyyu, dan Nabi memuji kepada si Uwais Al-Qarni di biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, inilah ajidu, sesungguhnya aku, kata Nabi, sungguh menemukan nafas Rahman, akan nafasnya min kibaril Yaman, seseorang yang bersifat Rahman dari negeri Yaman. Apa pesan Nabi? Biqaulil Mustafa, dengan pesan Nabi lil khulafa Sayyidina Umar, bagi khalifah yang kedua Sayyidina Umar. Pesan Nabi Sayyidina Umar, idza ra'aita Uwais Al-Qarni, apabila engkau melihat atau mendapat Uwais Al-Qarni, wahai Umar, fasallim alaihi, maka sampaikan salamku atasnya. Ya Umar, wahai Sayyidina Umar, watlub minhu, dan mintalah kepada Uwais Al-Qarni an yastaghfira laka, bahwa minta ampunan bagi engkau. Fa innahu yashfa'u bi mithli Rabi'ah wa Mudhar,
Sungguhnya dia itu doanya pengabulan. Doanya pengabulan doa si Uwais Al-Qarni. Dan sahabat Sayyidina Umar aja disuruh bertamu lawan Uwais Al-Qarni supaya apa? Minta doanya. Kayak kita kan doa yang paling pengabulan adalah Habib Soleh Ta'bul. Pengabulan doa juga sidik kan? Doa sidik kata Rasulullah itu berhasil. Doa sidik kepada seorang itu sukses. Setelah orang itu mailang sidik kadang minta macam-macam. Yang penting di sidik belang aja cukup ya sudah. Apa tandanya terima kasih. Kalau kita melihat orang sukses atas anjuran kita, jangan pada ingatlah. Bila berhasil kita tanya sini, bawa macam-macam. Maksudnya balas jasa, ada Habib Soleh kan? Tidak asal mendapat presiden sudah sukses lagi yang sudah. Walamma habban nasimu ala biladil Habasyah, manakala adalah tercium daripada kelahiran Nabi itu di negeri Habasyah, Ethiopia sekarang atau negeri Afrika. Paling jauh lagi. Pertama kali man nasyaqahu orang yang mencium kelahiran Nabi Bilal bin Hamamah al-Habasyi. Ya, Habasyi ini suku yang berkulit hitam. Pada dabathu inayatut taufik, bahwasanya menarik akan beliau itu mendapatkan pertolongan taufiknya bitasdik dengan membenarkan ilal iman dan beriman kepada Nabi. Fa'alana bil adzan, maka Sayyidina Bilal ini menawarkan kepada Nabi khusus tukang adzan aja, karena suara sidiknya nyari. Kalah mikrofon sekarang ini dapat suara si Bilal menaik di atas menara bambu yang saking nyarinya dan merdunya suara si Bilal. Orangnya hitam aja. Kalah mikrofon dulu ini yang si Bilal bang. Wasara syawisan li dinil Islam, dan adalah si Bilal itu menjadi mengharumkan agama Islam. Kenapa? Karena tugas bang pada waktu pagi sampai siang itu si Bilal. Zaman Nabi ada dua tukang. Tugas bang pada waktu maghrib dan subuh itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ini buta. Abdullah bin Ummi Maktum buta, tapi suara lantang, suara bagus. Bi anqala ya Bilal anta tanshuru lid-dini a'lami. Dengan dikatakan Nabi kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, engkau ini adalah termasuk orang yang membantu lid-dini a'lami, bagi menyiarkan agama Islam. Wa tarfa'u biha qadri wa maqami, fali ajli dzalika, karena itulah kata Nabi, ma dakhaltul jannata, tidaklah aku masuk ke surga illa malaikan wa sami'tu, aku mendengar kata Nabi, khashkhasan alaika qudami, bunyi gresek sandal, dua sandal engkau di depanku, kata Nabi. Artinya bikin Nabi, pilihnya aku masuk surga aja Nabi, pasti di mukanya Bilal gitu. Karena berbunyi dua gresek sandal si Bilal. Jadi Nabi bila aku mendengar bunyinya gresek sandal tempat si Bilal masuk surga itu di mukaku aja Nabi, qudami. Walamma habban nasimu al-ghamiru nasyaqahu, manakala tercium daripada juga kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Yaman, dari negeri Yaman juga, Amirun, oleh seorang yang bernama Amirun. Amir ini penduduk kampung dia waktu di Yaman waktu itu. Fahtada ilal Islam, dia mendapat petunjuk hendak agama Islam. Wa'ada ibadatil asnam, dan asalnya si Amir ini menyembah berhala. Wa baza bi taqbili aqdami sayyidil anam, beruntunglah dia menerima daripada agama Sayyidil Anam, agama Nabi kita. Wa mata ala mahabbati, dan wafatlah matilah dia atas cinta lawan Nabi, mautal kirami, akan kematian yang mulia. Wa dzalika annahu lamma kana li'amirin sanaman,
Pada waktu itu kenapa asalnya si Amir ini beriman, percaya dengan Nabi? Karena li Amirin sonaman, adalah si Amir ini dahulunya punya berhala minal asnami, daripada beberapa berhala. Wa kana lahu bintun mubtaliyatun, adalah anaknya yang perempuan mubtaliyatun, kena penyakit kaulanji wal dzam, lepra dan kusta. Anak perempuannya penyakitan si Amir ini. Wa kanat mu'adatan, adalah anaknya perempuan itu mu'adatan, duduk hanya. Fala tastati'un nuhuda wal qiyam, tidak mampu bangkit dan berdiri karena kena penyakit tadi. Wa kana Amirun yansabu sanam, melihat anaknya ada sing sembuhan, adalah si Amir itu yang yansabu, mengandang as-sanam, berhala, mengangkat berhala. Wa yadha ibnatahu amamahu, diandang anak perempuannya berhadapan dengan berhala. Wa yaqulu, dan berkata si Amir, ujar si Amir, berkata berhala, hadhihi ibnati, ini anak perempuanku wahai berhala, saqimatun, dia kena penyakit, fadawiha, sembuhkanlah dia. Wa in kana indaka shifaa'un fashbiha, dari berhala, jika adalah engkau mempunyai obatnya, fasbiha, maka sembuhkanlah dia. Min balaiha wa abiha, dari kena balanya dan sihatkanlah dia. Wa qama ala dzalika sinina katsiratan, tetap berhala itu diantaknya di depan daripada anak perempuannya, sinina katsiratan, beberapa tahun. Wa huwa yatlubu minas sanam hajatahu, sedangkan si Amir itu adalah meminta daripada berhala yang Tuhannya itu hajatahu, minta keperluan supaya disembuhkan. Falam yakfiha, tidak tunai, tidak terkabul. Falamma hambatna sanamu inayati, lalu berkata si Amir lawan istrinya, ila mata na'budu hadzal hadil asr, sampai kapan kita ini menyembah batu nang buta tuli nang ini? Anak kita garing, anak kita penyakit, kita hadap melawan Tuhan kita nang berhala ini. Balawasan ini aja ada peningkatan lalu, bahwa kita menyembah berhala nang batu nang ini, membah anak aja ini. Kepada kada jaga terjawabnya, alladzi la yantiqu, yang berhala ini tidak bisa bertutur, wala yatakallamu, tidak berbicara, wa ma adunnu annana ala dinin aqwama, dan kita menyangka bahwasanya agama kita ini agama yang sudah lurus, yang benar. Qala lahu jawzatuhu usluk bina sabilan, berkata baginya si Amir oleh istrinya, carilah bagi kita jalan supaya kita ini mencari agama ilal haqqi, yang sebenarnya. Fala budda li hadzal masyariqul magharibi, kita mencari nantinya agama yang sebenarnya, Tuhan yang memiliki jihad timur dan barat, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta, ujar si Amir. Qala wa bainama huma ala sahih, tiba-tiba keduanya, si Amir dan istrinya, berada di atas loteng rumah, sutik loteng tingkat 2. Orang dulu banyak rumah tingkat 2 orang Arab, tapi rumahnya terbuat dari tanah. Bilanya karena hujan lunyut kayak gabin. Pada Arab tuh keuntungannya ada hujan lambat. Jadi rumahnya terbuat dari tanah, dibentuk campur lawan rumput kering. Bedanya hujan jadi gabin, tapi bilanya panas terik matahari, saking panas, saking mengarik, saking kuat. Cuma pondasinya besi, pondasinya pipa besi. Anehnya. Kalau kita pondasinya kawat biasa, itu pondasinya pipa besi. Besi nang ini gadalnya, kerangkainya, tapi silawan tanah bercampur rumput kering nang kuda itu, diaduk, diulah rumah. Tingkat 2 dari rumah itu, insya ada tiba-tiba keduanya, Amir dan bininya, melihat nuron, cahaya yang terang.
qad tabaqal afaqa, memenuhi seluruh penjuru alam dunia. Tarang banget. Siapa ini yang tarang ini? Wa mala'al wujuda bid-diya'i wal isyraqi thumma kashafa Allah 'an muslimin. Kemudian Allah Ta'ala membukakan dari pandangan keduanya si Amir dan istrinya, liyantaliha min nawmi qablatiha fara'ayal malaikata qad istafat bil baiti qad hambat fara'ayal jibala sajidatan. Dari jarak jauh si Amir dan istrinya melihat malaikat istafat bersop-sop dari langit itu, wa bil baiti, dan melihat Baitullah dari jauh, qad hambat, dipenuhi dengan malaikat. Wara'aya, dan melihatlah si Amir dan istrinya al-jibala, gunung dari kejauhan, sajidatan, dalam keadaan sujud, wal arda hamidatan, waktu itu bumi dalam keadaan tenang hening, wal asjara qad tamayalat, dilihatnya dari jauh kejauhan pohon-pohonan bergoyang kanan kiri bertiup angin sepoi-sepoi. Apa gerangan ini? Lalu katanya, qad wulida nabiyyu tsumma nazara. Ada yang bersuara dari kejauhan tadi. Qad wulida nabiyyul hadi. Sungguh telah dilahirkan nabi yang membawa petunjuk. Tanggal kecil-kecil Amir ini memilihnya. Tsumma nazara ila sanabi bin nazari. Kemudian si Amir dan istrinya melihat kepada berhala yang dalam rumahnya bin nazari, dengan pandangan keduanya. Para ayahu, maka melihatnya manfusan, adalah berhalanya itu roboh dengan sendirinya. Berhalanya roboh serongan. Apa gerakan ini? Waqad alat dillatu wa waqad alaihi al-uquba qala Amirun li zawjatihi wal khabar. Berkata si Amir kepada istrinya, apa yang terjadi? Qala unzur ila sanam, lihatlah olehmu, ujar bininya, berhala yang kita sembah. Fasami'ahu yaqulu ala, berhala pun roboh melihat keadaan alam yang kita lihat ini. Bina lain pada tentang sebenarnya, pada lain pada yang pada malam berikutnya. Wa wulida yang munasyarabal qaulan. Lalu pada waktu itu, atas ma'ina ma yaqulu hadzal hajar, ketika sudah roboh berhala itu, yukhatibu syajar, pohon di sekitar rumah si Amir dan istrinya berbicara bebandir. Apa yang dibicarakan si pohon tadi? Qad wulida sayyidu Rabi'ah wa Mudhar. Sungguh akan lahir pemimpin Bani Rabi'ah dan Bani Mudhar. Ma yaqul hajar qala. Hajar benda mati bebandir. Masa mustahil benda mati bebandir. Qala tis'alhu, ujar bininya, tanyakan olehmu wahai suamiku akan si batu dan pohon yang bebandir tadi. Hadzal maulud, siapa yang lahir dalam malam-malam. Wa syarafa bihi al-aba wal judud faqala ayuh hadibul maulud al-mutaqallimu al lisani hadzal hadar. Kemudian adalah berbicaranya batu dan pohon dengan yang fasih, padahal adalah termasuk benda yang mati. Nataqa fi hadzal yaum masmu hadzal maulud, siapa nama yang dilahirkan ini? Faqala, berkata si batu tadi, dan batu atau pohon, salah satu keduanya pimpinan bebandir, ismuhu Muhammadul Mustafa. Siapa Muhammad itu? Ibnu Zamzam wasafa, arduhu Tihamah, negerinya adalah dari Tihamah. Baina katibaini alamah, antara dua berikatnya ada tandanya. Idza masya tudalliluhul ghamama, apabila dia berjalan si Muhammad itu akan dinaungi oleh awan-awan di atasnya. Sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala Amir li zawjatihi, setelah itu si Amir lawan istrinya berkata, ukhruji bina, ayo kita cari nabi yang lahir ini. Bina, kita keluar rumah, fi talabihi, untuk mencarinya, linahtadiya, supaya kita mendapat petunjuk, ilal haqqi, kepada agama yang benar. Wa kanat ibnatuhu saqimah, pada waktu itu anaknya ditinggalkan di rumah sendirian aja. Fi asfalid dari, di lantai bawah. Matruhatun muqimah, dalam keadaan berabah aja. Muqimah adalah mengawal.
Laki ini meninggalkan mencari yang lahir pada malam itu. Falam yashura biha illa wahya ala sutri qa'imatun faqala abuha ya banati aina alamuka. Setelah beberapa lama mencari-cari dua laki bini, merasakan jauhan berbalik pulang ke rumah. Ada tangi yang lahir tadi. Bahari kada transportasi kada berjalan bati suyuh. Yang menjalani tempat nang jauh berbalik ke rumah. Tidak merasa keduanya melihat anaknya berada di lauteng tadi sudah berdiri. Asalnya nang tinggalkan tadi berapa aja kan mau berjalan penyakitan. Pokoklah abuha berkata baginya oleh si Amir tadi ayahnya. Ya banati wahai anak perempuanku, aina alamuka alladhi, di mana penyakit engkau kunti tujdihi yang engkau rasakan yang tadi. Wa aina saharuka, dan di mana engkau sembuh ini dari mana? Faqalat ya abati, berkata si anak perempuannya tadi. Bainama ana naimatun, di antara aku waktu urip bi ahlami, aku tak mimpi sebaik-baik mimpiku. Mimpi ulun ibraitu nurun amami, tiba-tiba ulun tak mimpi melihat nurun cahaya di depan ulun tadi. Wa syakhsan qad atani, dan seseorang telah datang kepada ulun. Faqultu ma hadzal nurul ladzi, maka aku tanya apa yang adalah cahaya ini yang aku lihat. Wa syakhsul ladzi asyraqa alayya nuruhu, dan seseorang yang adalah dia itu bercahaya-cahaya wajahnya. Sanahu, terang dua giginya. Sana bagi depan. Baqilalah hadza nuru waladi Adnan. Dikatakan dalam mimpi tadi, cahaya apa ini menjadi anaknya? Ini adalah cahaya daripada keturunan Adnan, alladzi ta'attarat, yang tercium bau wangiannya akan seluruh alam semesta. Faqultu akhbirni an ismihil mumajjad, maka aku tanya, siapa nama engkau ini wahai laki? Jadi anak dari dalam mimpi. Faqala ismimu Ahmad, namaku Ahmad, Nabi kita. Wa Muhammad, dan Muhammad. Kitab dahulu tulisannya Ahmad. Kita menyebutnya apa? Muhammad. Wa ma dinuhu, qala, apa agama engkau? Qala hanifiyun rabbaniyun, agama yang lurus yang benar. Faqultu wa ma anta? Faqala ana malakun minal malaikati. Setelah ditanya oleh si perempuan, anak perempuannya tadi, siapa engkau, siapa orang yang disampaikan engkau ini wahai Muhammad? Nyabat, ana malakun, aku malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala yang mengawali Nabi ke rumah engkau ini. Faqultu ama tanzuru ila ma ana bihi minal alami, lalu dilihat oleh siapa? Oleh perempuan, anak perempuannya tadi. Wahai Muhammad, apakah engkau melihat kepadaku aku ini ada bisi penyakit? Wa anta tarani, dan engkau melihat kepadaku ini. Faqala tawassali bihi, maka berkata Nabi, mintalah pertolongan kepadaku, ujar Nabi. Qad awda'tu fihi sirri wa burhani, lahu farrijanna amman da'ani. Famantu yadayya wa banati wa da'atullah min khalisi jannati. Kemudian aku ulurkan, ujar si Nabi kita, akan tanganku ke penyakit yang ada di awak perempuan, anak perempuan tadi. Tsumma maratu biyadi ala wajhi, kemudian aku usapkan tanganku kepada wajahnya anak perempuan tadi. Fastaiqantu, dan aku terbangun, kata anak perempuannya, wa ana sahihatun qawiyatun, aku sudah dalam keadaan sehat dan kuat. Ujar si anaknya berkisah lawan orang tuanya pada waktu mimpi tadi. Kama tarani, sebagaimana kau lihat sekarang ini mulut sudah sehat. Dan hanya tahu aja kehadiran Nabi sudah didatangi Nabi pada waktu kuring anaknya yang sakit tadi. Belum lagi mau masuk agama Islam. Tandanya apa? Asyiqina muhibbina, orang yang asyik dan orang yang cinta suka lawan Nabi kita. Qala Amir li zawjatihi inna li hadzal maulud sirran wa burhanan. Berkata si Amir kepada istrinya, sesungguhnya yang lahir ini mempunyai rahasia yang besar, wa burhanan, mempunyai bukti yang nyata. Artinya kada sembaranganlah bayi yang lahir itu dia menjadi nabi.
Coba lihat anak kita, sembuh dengan tak mimpi kepada Nabi tadi. Adapun diobati membawa kesana kembali, sembuh dengan sendirinya. Walaqad ra'ayna min ayatihi ajaban falau qati'na fi mahabbatihi awdiyatan wa ruba basaru mujiddina di Makkah qasidin. Mencari setelah sembuh, lalu kedua bibi dia tadi berjalan lagi esok harinya mencari nang lahir tadi. Pokoknya berjalan-jalan mereka sampai qadimu menemukan suatu rumah. Fasa'alu menanyakan dari ummihi, menanyakan tentang yang lahir pada waktu itu. Adakah lahir pada sekarang ini seorang bayi laki-laki? Ujar nang laki bini tadi. Oh ada aja madahaman. Di mana? Di rumah ummihi Aminah, di rumah Sayyidah Aminah. Di mana rumahnya? Cari akan. Masa kita jangan mana rumahnya Aminah mencari. Wotoroku dibawa oleh yang membawa tadi sampai menemukan rumahnya. Wotoroku alihal mengetuk pintu rumah Sayyidah Aminah. Fabadara bil jawab, maka segeralah Siti Aminah menjawab di dalam rumah. Bahasa kitanya mengucap apa? Mengucap salam. Faqaulaha arina jamala, setelah memukai lawang Siti Aminah itu, mereka dua laki bini melihat arina jamala hadal maulud, perlihatkan kepada kami anak pian yang lahir. Kami hendak melihat keelokannya. Alladzi nawwarallahu bihil wujud. Faqalat lan ukhrijahu, berkata Sayyidah Aminah, aku tidak akan menampakkan kepada kalian. Fa inni akhafu, maka sungguhnya aku takut alaihi, engkau ini minal Yahudi, utusan Yahudi, kalau bunuh anakku. Faqalu nahnu qad barakna fi hubbihi, mereka berkata kami telah memisahkan, kami telah meninggalkan agama kami. Fi hubbihi, karena cinta lawan Nabi yang lahir dari anak pian ini. Autanana, kami tinggalkan rumah kami tinggalkan daripada kampung kami. Watarakna dinana, kami tinggalkan agama kami yang dahulunya. Wa adyanana linara, supaya kami bisa melihat jamala hadzal habib, akan keelokan orang yang kami kasihi, yang kami sayang ini. Alladzi qasadahu, yang adalah menujunya, la yakhibu, tidak akan pernah rugi. Kami tulang kasih ini melihat wajahnya, kami tidak merasa rugi, kami tidak merasa habis yang macam-macam. Kalau kami hendak melihat keelokan wajah anak sampian ini. Faqalat in kana wala budda lakum min ru'ya fa ahmilu wa asbiru, berkata Sayyidah Aminah, jika adalah bagi kalian itu ru'ya, pernah mimpi akan kiamat, fa ahmilu wa asbiru, maka kata beliau tunggu sebentar, kata Sayyidah Aminah. Wala ta'jalu, jangan tergesa-gesa, hadangi dulu, aku akan bawakan anakku, kata Sayyidah Aminah. Wa qalat lahum udkhulu, setelah itu aku suruh mereka masuk. Fadakhalu bil baitil ladzi fihi nabil mukarram, aku suruh mereka masuk yang di rumah itu ada Nabi Mukarram wa Rasul Muajjam. Falamma ra'u anwarul habib, manakala mereka melihat akan terangnya wajahnya Rasulullah, zuhilu, mereka kagum dua kini tadi. Wa hallilu, mengucap apa? La ilaha illallah. Wa kabbaru, mengucap Allahu akbar. Thumma kashafu an wajhihi al-ghita'a fa asyraqa wa tala'a amudun min nuri wajhihi fasahu wa syahidu, sehingga mereka dua laki bini itu apa? Berteriak dengan suara nang nyaring. Waqafu alaihi kadalawas wa aslamu ala yadaihi sallallahu alaihi wasallam, mereka berislam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna hadza Rasulullah. Begitu diucap di hadapan Nabi pada waktu Nabi masih halus.
ma qaradda muraddin ala sahibaihi wa khatanaihi thumma qalat lahum Aminah asri'ul khuruja. Sudah Allah melihat di sini Aminah, sudah Allah melihat percaya dan mengucap apa? Islam, asri'u, cepat keluar. Al-khuruj fa inna jaddahu, sungguhnya kakeknya yang bernama Abdul Muttalib qalladil amanah, sungguh memberikan aku amanah supaya apa? An ukhfiyahu, aku sembunyikan anakku ini dari pandangan manusia. Kalau kena lain wafatan juga melihat anakku lahir, capati sudah melihat, kasih jangan keluar. Waktu masyanahu, aku menyembunyikan keadaannya supaya jangan ketahuan orang. Bila ini ketahuan orang, maka akan terjadi orang-orang yang lain datang ke sini, tujuannya bukan melihat tapi anak membunuh. Itu siapa? Sayyidah Aminah. Fakharatu min indil habibi wa fi qulubihim narun walahibun, rasa menyesal laki ini meninggalkan Nabi. Lihat wajah Nabi, dilihat wajah tidak seperti wajah manusia yang lain, bayi yang lain. Rasa menyesal, rasa anak aja lagi. Thumma wada'a Amirun yadahu ala qalbihi wa qad qaba an aqlihi wa masaha Rabbuni ila baiti Aminah. Setelah diajak keluar oleh Siti Aminah, mengatok lagi pintu pulang. Asal ada puas melihat wajah Nabi. Wa sa'aluha, mereka berdua meminta, wahai Sayyidah Aminah, anturiyani jamalahu thaniyan, bahwasanya sampean memperlihatkan kepadaku akan keelokan Nabi yang kedua kalinya. Farajahu ila baiti Aminah, mereka kembali masuk ke rumah Siti Aminah. Pada kalau mereka masuk, falamma ra'ahu badara ilaihi wa qaba ala qadamaihi thumma syahqa syai'un, melihat yang kedua kalinya wajah Nabi beda lagi yang pertama. Pandangannya melihat lain lagi yang pandang pertama, elok lagi. Pada sama penglihatan yang pertama dilihat. Fa'ajjala, setelah itu mereka dalam keadaan apa? Berteriak dengan senyaring-nyaringnya, dengan teriak kagum. Fa'ajjala, lalu meninggal pada dua. Lihat wajah Nabi yang kedua kalinya lain pada yang pertama, elok lagi. Fa'ajjalallahu biruhihi, maka Allah Ta'ala bersegera membawa ruh keduanya ilal jannati, ke dalam surga. Surga, itu aja kan Nabi aja beriman, kemudian apa? Rindu lawan Nabi. Wallahi, maka demi Allah atau pengarang kita, hadihi ahwal muhibbin, ini adalah huruf ahwalnya orang cinta lawan Nabi, cinta akan lahirnya. Wal asyikin, orang yang asyik lawan Nabi, cinta lawan asyik. Asyik itu bedanya sudah asyik itu karena lagi ke lain. Yang mau asyik itu kan bedanya asyik saya itu kan mulai ke lain. Kecuali sampai pulang. Tapi lo asyik lawan Nabi kada asyik pulang kan. Atau mau suka cinta lawan lahirnya Nabi kada asyik pulang kan. Wahalihi wallahi sifatus shadiqin, inilah sifat daripada orang-orang yang siddiqin. Meninggal, langsung ruhnya dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala ilal jannati, ke dalam surganya. Kemudian sambungannya, wa kana Abdul Muttalib qad akhadha auladahu cukup. Dan sekarang kita mudahkan Allah taala, ada sedikit Rasulullah taala yang matikan husnul khotimah, dijauhkan daripada sul khotimah, dan mudah kita tidak dimatikan Allah daripada munzil makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.